Perubahan dan adaptasi fisiologi pasca persalinan. A. Perubahan sistem reproduksi. 1. Uterus. Setelah plasenta lahir, uterus berangsur-angsur mengecil hingga kembali seperti keadaan sebelum hamil menurut Dewi 2011. Proses ini dinamakan involusio uteri. Perbandingan tinggi fundus uteri dan berat uterus di masa involusi. 1. Bayi lahir, TFU setinggi pusat, berat uterus 100 gram. Plasenta lahir, TFU 2 jari di bawah pusat, berat uterus 750 gram. 1 minggu, TFU pertengahan pusat simfisis, berat uterus 500 gram. 2 minggu, TFU tidak teraba di atas simfisis, berat uterus 350 gram. 6 minggu, TFU bertambah kecil, berat uterus 50 gram. Dan 8 minggu, TFU sebesar normal dan berat uterus 30 gram. 2. Lokea. Berikut ini adalah tahapan lokea pada masa nifas, yaitu menurut Sutanto 2018. A. Lokea rubra. Lokea rubra berlangsung pada hari ke-1 sampai 2 pasca persalinan. Warnanya merah kehitaman dan terdiri dari darah segar, jaringan sisa plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lanugo, dan sisa mekonium. B. Lokea sanguinolenta. Lokea sanguinolenta berlangsung pada hari ke-4 sampai 7 pasca persalinan. Lokea ini berwarna merah dan kecoklatan dan terdiri dari sisa darah bercampur lendir. Selanjutnya, C. Lokea serosa. Lokea serosa terjadi pada hari ke-7 sampai 14 pasca persalinan. Lokea ini berwarna kuning kecoklatan, dan lokea serosa mengandung lebih sedikit darah dan mengandung lebih banyak serum. Lokea serosa terdiri dari leukosit dan robekan laserasi plasenta. D. Lokea alba. Lokea alba berwarna putih yang berlangsung pada hari ke-14, hari pasca persalinan. Lokea alba mengandung leukosit, sisa desisua, dan epitel, selaput lendir serviks, dan serabut jaringan yang mati. Vulva dan vagina. Dalam beberapa hari pertama sesudah proses melahirkan, vulva dan vagina dalam keadaan kendur akibat penekanan dan peregangan selama persalinan. Setelah 3 minggu melahirkan, vulva dan vagina kembali pada keadaan semula dan rugae dalam vagina berangsur-angsur akan muncul kembali, sementara labia menjadi lebih menonjol menurut Purwastuti dan Walyani 2017. B. Perubahan sistem pencernaan. Beberapa hal yang berkaitan dengan perubahan pada sistem pencernaan antara lain: pertama, nafsu makan. Merupakan kadar progesteron menurun setelah melahirkan. Namun, faal usus memerlukan waktu 3-4 hari untuk kembali normal. Asupan makanan juga mengalami penurunan selama 1 atau 2 hari. Selanjutnya, pengosongan usus pasca melahirkan. Ibu sering mengalami konstipasi. Pengosongan usus ini disebabkan tonus otot usus menurun selama proses persalinan dan awal pasca partum. Buang air besar secara spontan bisa tertunda selama 2-3 hari postpartum. C. Perubahan sistem perkemihan. Pasca melahirkan, kadar steroid menurun menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Saluran kemih akan kembali normal dalam waktu 2-8 minggu. Kandung kemih pada masa nifas sangat kurang sensitif dan kapasitasnya bertambah. Dan sisa urin dan trauma pada kandung kemih saat persalinan memudahkan terjadinya infeksi menurut Marliandiani dan Ningrum 2015. C. Perubahan sistem perkemihan.
Pasca melahirkan, kadar steroid menurun menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Saluran kemih akan kembali normal dalam waktu 2-8 minggu. Kandung kemih pada masa nifas sangat kurang sensitif dan kapasitasnya bertambah. Sisa urin dan trauma pada kandung kemih saat persalinan memudahkan terjadinya infeksi, menurut Marliandiani dan Ningrum 2015. D. Perubahan sistem muskuloskeletal. 1. Setelah proses persalinan selesai, dinding perut akan menjadi longgar, kendur, dan melebar selama beberapa bulan akibat peregangan yang begitu lama selama hamil. Ambulasi dini, mobilisasi, dan senam nifas sangat dianjurkan untuk mengatasi hal tersebut, menurut Maritalia 2014. Kemudian, stabilitas secara sempurna terjadi pada 6-8 minggu setelah persalinan. D. Perubahan sistem muskuloskeletal. Setelah proses persalinan selesai, dinding perut akan menjadi longgar, kendur, dan melebar selama beberapa bulan akibat peregangan yang begitu lama selama hamil. Ambulasi dini, mobilisasi, dan senam nifas sangat dianjurkan untuk mengatasi hal tersebut, menurut Maria Thalia 2014. Stabilitas secara sempurna terjadi pada 6-8 minggu setelah persalinan. E. Perubahan sistem hematologi. Jumlah kehilangan darah yang normal dalam persalinan adalah persalinan per vaginam, sekitar 300-400 mili, sementara pada persalinan SC 2 kali lipatnya, menurut Sutanto 2018. Total volume darah kembali normal dalam waktu 3 minggu postpartum. Jumlah sel darah putih akan meningkat terutama pada kondisi persalinan lama, berkisar 25.000 sampai 30.000. Semua ini dipengaruhi oleh status gizi dan hidrasi dari ibu, menurut Sutanto 2018. F. Perubahan sistem endokrin. Selama proses kehamilan dan persalinan, terdapat perubahan pada sistem endokrin. Hormon-hormon yang berperan pada proses tersebut antara lain: 1. Hormon plasenta, 2. Hormon pituitari, 3. Hypothalamic pituitary ovarium, 4. Hormon oksitosin, 5. Hormon estrogen dan progesteron. F. Perubahan sistem endokrin. Selama proses kehamilan dan persalinan, terdapat perubahan pada sistem endokrin. Hormon-hormon yang berperan pada proses tersebut antara lain: 1. Hormon plasenta, 2. Hormon pituitari, 3. Hypothalamic pituitary ovarium, 4. Hormon oksitosin, dan 5. Hormon estrogen dan progesteron.